Kejutan kembali terjadi di Liga Indonesia tak kalah Bayangkara Presisi Indonesia FC resmi mendaratkan mantan bintang AS Roma, Raja Nainggolan. Tentu saja terdapat banyak pro dan kontra di balik transfer ini, di mana salah satunya adalah dari mana Bayangkara bisa mendapatkan duit sebanyak itu, kemudian juga soal Nainggolan yang dianggap termakan sumpah serapahnya sendiri. Namun di satu sisi tak sedikit juga yang happy dengan datangnya Nainggolan di Liga Indonesia, sebab sedikit banyak adanya Nainggolan yang secara reputasi udah top, maka akan membuat Liga Indonesia makin banyak dilihat oleh dunia. Apalagi Indonesia kan terbilang sukses saat jadi penyelenggara Piala Dunia U17. Raja Nainggolan secara mengejutkan menerima pinangan Bayangkara Presisi Indonesia FC. Ya, pemain 35 tahun itu kabarnya akan menerima bayaran 5 miliar rupiah untuk bermain di sisa musim ini. Tentu saja nominal itu terbilang sangat tinggi bila ukurannya adalah di Indonesia. Maka tak heran beragam komentar negatif pun bermunculan. Sebab bagaimanapun, Bayangkara ini kan dianggap sebagai klub siluman, yang bahkan kalau main kandang suporternya beneran minim. Kok bisa dapat duit sebanyak itu gitu loh? Ya, menurut pernyataan resmi klub, dana untuk memboyong Nainggolan diketahui datang dari sponsor utama mereka, yakni Bank BNI. Nah, yang bikin masyarakat tambah gedek, jelas gimana bisa menggunakan dana dari BUMN untuk hal semacam itu. Dan tak sedikit pula nih, netizen yang menyebut kalau duit yang didapatkan adalah hasil dari tilang. Ya, begitulah kira-kira unek-unek yang ada di benak pecinta sepak bola Indonesia. Yap, terlepas dari segala kontroversi yang ada, Nainggolan sendiri secara kualitas emang masih sangat oke. Sebagai gelandang, ia punya kemampuan umpan dan visi mumpuni. Selain itu, keunggulan utama jelas terletak pada long shoot yang begitu keras dan akurat, sehingga tak jarang ia kerap memecah kebuntuan lewat aksinya itu. Nah, lebih lanjut, sahabat, apapun Nainggolan, tentu ia harus bisa adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, di mana bukan rahasia lagi jika di Liga Indonesia kerap menggabungkan beberapa olahraga menjadi satu, mulai dari murni sepak bola, adu lari, sampai UFC. Dan Nainggolan juga harus siap menerima segala brak-brak yang dilakukan pemain di Liga Indonesia. Selain itu, tensi di Liga 1 juga sangat intens dan tak semudah di Eropa. Sebab di sini lebih mengutamakan fisik ketimbang taktik. Jika tak percaya, silahkan bertanya pada Michael Essien, Peter Odemwingie, hingga Mohamed Sissoko. Di sisi lain, Nainggolan sendiri emang mengaku buta akan sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ia berjanji akan sebisa mungkin untuk cepat beradaptasi sehingga bisa membantu Bayangkara keluar dari zona degradasi. Saya senang bisa berada di Indonesia. Saya yakin dan percaya proyek ini. Semoga bisa memberikan yang terbaik di sini. Ayo sama-sama berusaha agar tim ini tetap bertahan di Liga 1. Alasan saya datang ke sini karena saya bisa main dengan baik, karena saya ingin coba hal baru termaksud di Indonesia. Saya suka main di Indonesia. Tentu saja ini pilihan yang mudah. Di klasemen tidak mudah. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Itu jadi motivasi besar. Tutur pemain berdarah Batak ini dilansir dari CNN. Yap, terlepas dari itu semua, tentu saja
Juga nggak sedikit loh yang mengatakan kalau Nainggolan ini malah terjebak pada sumpah serapahnya sendiri. Sebab beberapa waktu sebelumnya, ia pernah berujar jika ingin menjadi artis, maka bermainlah di Liga Indonesia. Akan tetapi maksud Nainggolan sendiri jelas dimaksudkan kepada pemain-pemain muda Indonesia, di mana ia menegaskan kalau mau maju, ya pemain muda harus berani keluar negeri. Tapi kalau mau enak, ya udah main di sini aja. Kesulitan orang Indonesia adalah keluar Indonesia dan berada di bagian dunia lain, berhadapan dengan mentalitas yang sangat beda. Tapi kalian harus mencoba dan kalian harus memiliki kekuatan untuk mencoba itu. Jika tidak, kalian berdiam di Indonesia dan hanya main di Indonesia. Kalau ingin jadi bintang sesungguhnya tidak hanya di Asia, harus pindah. Karena jika tidak, hal tersebut akan jadi sangat sulit. Jika kalian jadi bintang di Indonesia, di Eropa tidak ada yang melihat dan sepak bola sesungguhnya ada di Eropa. Jika kalian ingin jadi bintang besar di sepak bola harus pindah. Namun jika ingin jadi bintang sepak bola seperti artis, bertahan di Indonesia. Tegas Nainggolan dalam wawancara di akun YouTube Sport77. Ya pada akhirnya kini tinggal kita lihat saja apa yang bisa diberikan Nainggolan untuk Bayangkara. Sebab bagaimanapun, tim Polri itu kini sedang ada di dasar klasemen sementara Liga 1. Dan soal debut kabarnya, Nainggolan sudah bisa main saat Bayangkara melawan PSM 12 Agustus mendatang. So gimana nih menurut kalian? Apakah keputusan Nainggolan untuk main di Liga Indonesia adalah keputusan yang bijak atau malah sebaliknya?